suka ada kebetulan kan. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Bunga gitu kan. Nah, sepertinya kalau ditambah ini lebih bagus nih. Oh, iya. Mana Kang? Allah, mantap. Karya pertama Kang, Tahun 92 ya. Oh, dulu mah Awing ininya ya. Ya karena dulu teh waktu itu suka dipanggil Awing di tempat kuliahnya. Assalamualaikum. Kang. Apa? Ada yang ini? Pohon apa Kang? Usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan acara Profil Perupa Nusantara, yang pada hari ini kita menampilkan sosok perupa yang berasal dari kota Garut, yang berada di Provinsi Jawa Barat dan masih sampai saat ini cukup eksis ya. Alhamdulillah nepangkeun. Kita perkenalkan Kang Hari Darwin. Panggilannya mau Kang Hari apa Kang Darwin? Kang Darwin. Lebih unik ya kalau untuk ukuran seorang perupa dari Garut. Nama Darwin ini kita ingat terhadap sebuah tokoh internasional ya yang menciptakan teori Darwin. Ya mudah-mudahan apakah ini nama tersebut pengaruh nggak terhadap lukisan-lukisannya dari Darwin dengan profil karya seni Nusantara, karya seni Kang Hari atau Kang Darwin. Kita kupas nanti ya seperti apa. Ngobrol-ngobrol Kang Darwin, kita berada di wilayah mana di Garut ya kan? Karangpawitan. Karangpawitan ya. Kecamatan Karangpawitan ya. Kampungnya Cimurah. Oh iya, Kampung Cimurah. Jadi kawan-kawan, apabila nanti ada rencana jalan-jalan ke Garut, karena Garut ini alhamdulillah ya, jadi banyak destinasi terutama wisata yang memang sudah banyak dikenal, baik dari pengunjung domestik atau juga yang dari luar negeri. Mereka biasa memburu destinasi-destinasi alam yang masih bagus, yang masih alami. Kalau di Garut ini salah satunya kayak Pantai Recobuaya,
sepanjang pantai di selatan ini masih bagus-bagus, tidak kalah dengan Bali. Juga wisata lainnya ya seperti Talaga Bodas, Papandayan, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan juga kita punya destinasi Cipanas yang memang sudah tidak asing lagi. Termasuk Garut memiliki pesona yang lain, salah satunya dengan terkenalnya makanan atau kuliner seperti dodol Garut dan yang lain-lainnya, dorok-dok, kerupuk kulit. Nah, balik lagi ke profil Kang hari ini, kita ingin tahu sejauh mana kan kesehariannya. Apakah beliau ini tiap hari melukis? Karena kalau lihat ini di rumahnya udah banyak lah sekali lukisannya, dan saya pikir tidak mudah untuk melukis dalam kondisi kita udah memiliki aktivitas yang cukup ya untuk kebutuhan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sejauh mana kita bisa melihat keseharian Kang hari ini? Apakah beliau tiap hari melukis? Apakah punya pekerjaan lain? Kang Hari, tiap hari kegiatannya apa aja kan? Dagang kan, jualan. Dagang apa? Toko besi. Toko besi, Toko material besi, ya? material, Oh, ya. iya. Masih di Garut? Masih di Garut. Jaraknya dari sini dekat kan? 2 kilo kan ya. Oh, 2 kilo. Dua- Tiap hari pagi dari jam berapa? Jam kerja kan, Rabu 7. Jam 7 sampai Sampai jam 5 sore. sampai jam 5. Artinya dengan kondisi waktu yang menurut saya cukup ketat ya, karena kan pulang ke rumah, andai kan kita pengen berkarya, otomatis ya sempit banget ya. Iya. Pulang mungkin mandi, makan segala macam. Itu biasanya untuk melakukan berkarya itu apakah di hari yang ketika libur atau gimana? Cara ngatur waktunya? Kadang begini kan, setelah pulang kerja, ya itu ya mandi, kegiatan mandi, makan. Setelah Isya paling, Isya merenung di kamar kecil di belakang. Masih ada- melakukan perenungan? Ya merenung. Ya di tempat itu disediakan ada kanvas, ada cat, Oh, ada gitu apa. Kadang kalau lagi semangat ya ngelukis sampai malam. Kadang kalau di toko juga, kalau kadang saya bawa ke toko juga. Oh, si alat Si medianya ya? alatnya ya, media saya bawa ke toko. Kadang di toko juga saya ada. Jadi kadang kalau lagi sepi, kalau santai, Oh, baru. lukisnya saya itunya sekenanya. Makanya kadang si lukisan yang ada yang begini kan, serius ngelukis dengan konsep yang satu, temanya itu. Ada yang bisa ditunda, seperti lukisan bunga gitu kan, itu bisa ditunda karena konsepnya juga akan dilihat, Oh, iya. direkam. Nah itu bisa ditunda setengah jam lah, tunda kegiatan dulu, melayani pembeli. Setelah santai lanjut lagi. Mantap. Option kopi seni, biar sering tidak panik, biar sering tidak panik. Mantap. Kalau dengan cara mengatur waktu seperti itu mungkin ada plus minusnya ya. Mungkin ya kalau saya gambarkan atau saya bayangkan untuk sisi pasar, karena mungkin kita rencana dagang material ya, mungkin kayak paku kan, paralon, cat, cat. Mungkin pembeli apakah pernah kan mereka melihat kita lagi melukis dan mereka dia tertarik kan, salah satunya bisa seperti itu kan ya, alhamdulillah. Termasuk juga pesanan-pesanan ya, ketika tahu kita senang melukis, orang terkadang mereka tertarik untuk memesan kan gitu ya. Itu ada. Mungkin kalau minusnya seperti apa Kang? Artinya apakah Kang tepah hibut atau karena merasa kalau belum, mungkin saat ini udah sekian tahun akhirnya melakukan kegiatan melukis di tempat kerja atau tempat dagang,
Kalau dulu mungkin ya kalau saya bayangin dari sisi media juga pengaruh kan. Kalau contoh kalau pakai cat minyak cenderung repot ya karena lama kering dan lain sebagainya. Itu akan gimana masalah media untuk mensiasatinya gitu kan. Makanya sekarang saya coba pertama pakai akrilik. Tambah pastel paling kan. Pastel, oh kalau pastel lebih enak. Kadang juga pembeli kalau lagi tanggung kan diam dulu. Ah kan gitu. Kadang juga obrolan. Tapi akrilik kadang kalau ketika sudah kita keluarin kita ngobrol udah kering itu kadang ada plus kering. minus kan. Ya. Terkadang seperti itu. Jadi yang dipakai cat akrilik, pastel, pastel. ya. Cat air juga. Cat air main. Cat air main juga. Tapi kalau saya lihat kebanyakannya akrilik ya Kang ya. Akrilik. Cuman akrilik itu harus apik-apiknya ketika ngeluarin kira-kira bakal kita lama ya banyak. Soalnya saya pernah ngalamin juga kan. Waduh, posisinya pas ngobrol atau sama biasanya kalau di rumah dengerin musik pas udah lagi ini pasti udah kering. Kering pasti ya. Jadi gini, alhamdulillah ini Kang Hari Darwin itu beliau memang bukan sekedar profil beliau ini, memang latar belakangnya kita juga harus tahu apa dia melukis ini hobi atau dari kecil pas lahir ujuk-ujuk mau lukis, mau gambar kan. Terus apa ada pelatihnya kan? Gimana Kari? Apa Kari dari kecil suka melukis? Kecil sih enggak. Sejak kapan? Saya tertarik lagi begini kan. Dulu waktu SMA juga ada sanggar nih kalau di sekolah. Oh, masuk dulu sanggar kan SMA. Tahun berapa SMA Kang? SMA ada 86 sampai 89. SMA mana? SMA 1 SMA 1 Garut. Bandung. Iya. Kalau Kang Ari Darwin ternyata SMA-nya di Bandung. Kang lahirnya di mana? Di Bandung. Tuh, di Bandung di Pasar Baru. Pasar Baru. Kan beliau tuh kan ternyata orang Bandung. Harus tahu kan. Ternyata kadang di SMA juga kemarin pada nanya kan, apakah nggak pernah ikutan cakrawala kan namanya, cakrawala ikutan nggak? Saya bilang enggak. Kenapa enggak? Melukis mulai kapan? Nah itu saya tertarik melukisnya gini Kang, waktu keluar SMA ambil jurusan tuh kan yang lain, ambil jurusan lain nggak keterima, akhirnya nganggur setahun. Nah dalam nganggur itu kan ada teman-teman yang masuk selain Pak ITB. Oh iya. Nah, saya sering main karena teman dekat, sering main, ngelihat dia ngelukis, lihat dia ngegambar, tertarik di situ, coba ngegambar. Ternyata ngegambar tuh bukan, ya mungkin bakat ada ya, cuman yang saya tahu bukan cuma bakat, tapi belajar. Kalau saya sih segitu, jadi karena belajar jadi bisa gitu kan. Kan dulu waktu di SMSR-nya, SMSR kan namanya ya. SMSR apa sih? Kak? SMS ya? Bukan, saya di ITB ada yang Oh, seperti Villa Merah, PSRD. KMSR. Oh iya KMSR yang Villa Merah yang latar belakang Akang yang tadi disampaikan dari kesenangan dari semenjak SMA ya. SMA ya. Itu terus gimana? Apakah Akang teh jadi ikut kursus terus apa berkeinginan kuliah di ITB atau gimana? Nah itu seperti apa kan pada akhirnya kan? Dulu tuh tujuannya emang ITB sampai ITB karena terus terang saya nggak tahu di IKI pada seni rupa gitu kan. Iya. Nah, ke ITB setelah saya keluar SMA tahun 89 karena nggak keterima di jurusan teknik nggak keterima, ambil arsitektur dulu nggak keterima. Setahun nganggur saya belajar gambar dengan tujuan karena mungkin eksaknya udah turun kan. Oh, iya. Dari 89-90-an udah turun eksak, makanya saya belajar ngegambar. Tujuannya masuk ITB
PSRD. FSRD ITB. Terus itu daftar, ada teman rekomendasi katanya di IKIP juga ada seni rupa. Nah, daftar ke ITB juga, ke IKIP juga karena tanggungnya Masih bisa dulu mah. UMPTN kan, Iya, 3 tahun UMPTN kan. bisa, iya. Tahun 90 saya ikut UMPTN. Jurusannya ambil itu, seni rupa, langsung fokus seni rupa aja langsung. Jadi yang keterima kemana Kang? Ke IKIP akhirnya. Oh iya gitu. Masuk IKIP tahun 90. Tahun berapa? 90. 90 ya. Itu berapa saat itu ketua jurusannya Pak siapa? Pak Ho Garha. Pak Ho ya. Pak Ho, masih Pak Ho. Itu D3 apa S1 dulu? Ambil D3. D3 ya. Ambil D3. Kalau IKIP kan diperuntukkan untuk mengajar waktu dulu Guru, itu ya. Apakah Akang setelah lulus ya D3 atau langsung S1 Kang? D3 kan. D3. Karena gue cepat keluar. Ya. Terus Akang ngajar nggak sekarang? Enggak kan? Oh enggak ya. Enggak. Karena emang tujuannya dulu juga Hobi. tidak apa ya. Kalau orang-orang mungkin masuk ke IKIP ingin jadi guru. Saya mah bukan. Oh iya. Pure we, enggak jadi guru lah. Ya. Dengan berbekal itu, makanya saya dulu waktu udah setelah 3 tahun kuliah, kemudian lulus, cari kerja juga tentang kesenirupaan. Kebetulan saya keterima di percetakannya, desain grafis, karena memang akhirnya juga tertarik ke desain grafis. Oh iya. Masuk desain grafis, ikut kursus komputer Oh kan. iya. Oleh dong. Dulu udah ada Pentium 90 belum ada ya. Masih 486 kan. Masih manual Ya, semua manual ya. kan. Kuliah manual. Itu juga komputer juga nggak langsung harus saat itu ada kan? Iya, betul. Tahun 92 Karena kalau baru nggak salah. tahun 92. 97 kalau nggak salah itu Windows 9 ya, Windows 97 kan baru Corel bisa ini Ya. kan setelah itu. Kalau sebelumnya mah kita masih ingat melukis untuk billboard aja kan langsung ya. Ya. Langsung ke Manual semua. Iya, manual semua. Semua di trace lah kalau Iya. tracing semua manual tahun 92 kalau nggak salah. Ikut kursus CorelDRAW sama Photoshop ya. ya Photoshop. Nah, itu pengen ngedit itu Kursus di mana dulu kan? di apa ya dulu teh lupa kan. Oh iya. Daerah Bandung juga di Bandung. Di Bandung di jalan Jadi ceritanya akan kuliah di Bandung. kuliah di Bandung. Terus? saya lupa IKIP. Itu kerja dulu di grafis percetakan. Ya, percetakan. Itu berapa lama? Sampai tahun berapa? Kerja di percetakan sampai 98 dari 94. 94, 98, 4 tahun. Setelah 98 terus kemana? Nikah? Nikah tahun 95. Oh, itu udah nikah. Nikah 95. Dengan orang Garut? Yang orang Garut. Oh, tapi masih tinggal di Bandung. Tinggal terpisah, Kang. Oh, Istri di Garut, saya di Bandung. Karena Oke. kerjaan di Garut di Bandung. jadi bolak-balik gitu Ya, ya. kerja sih sampai tahun 98 keluar. Nah, setelah itu mah berkelana kemana-mana ke Jakarta. Oh iya. Ikut apa ya Jakarta ngedesain apa itu teh buat stand pameran, Oh iya. stand pameran. Teh Itu dulu di bidang-bidang yang akan garap ya, yang digeluti. Tadi kan lebih banyak ke grafis ya. ya Kita menggambar di Corel, Photoshop. Terus yang lainnya ada lagi kan waktu itu selanjutnya gitu. itu malah masuknya ke interior ya. Oh, interior kan, ya. interior. Setelah itu 98 karena kebetulan si bos saya yang itu yang punya itu yang saya kerja di interior itu, dia punya pabrik kain Oh, kain. tenun kotak-kotak. Oh, Nah, orang Indonesia. orang Cina sih Oh, dulunya, Cina, ya. cuman dia tinggal di Indonesia. Nah, Itu di mana Jakarta? di Bandung itu. Oh, di Bandung. Kalau Jakarta cuman temporer. Oh iya, ya. Bandung mah dulu lagi boomingnya tekstil ya. Nah, betul. Benar. Temporer. Nah, teman-teman mah ke tekstil itu kan, Rata-rata zaman ke tekstil. Itu juga pernah Oh, ngelamar situ, cuman nggak Jadi keterima. itu yang maksud saya tanyain tadi, Akang kan di Bandung itu tahun-tahun sekian lagi puncak-puncaknya tekstil kan. Iya.
sampai ada sekolahnya, terus kita juga ada yang memang dari yang masuk ke tekstil dan kerja. Dan Akang sebagai lulusan IKIP Bandung, yang notabene IKIP Bandung ini segala macam urusan jurusan senurupanya menggarap berbagai macam teori ya, tidak spesialis tapi semua kita bisa. Ya, Makanya pertanyaan saya, dengan semua ilmu yang akan dapat di kampus IKIP Bandung ini, rata-rata apakah dipakainya berapa bagian kita, beberapa jurusan atau berapa aplikasi yang akan pakai. Makanya kita kan bisa dari apa tadi, koreografis ke tekstil, terus patung pernah kan? Patung belum kan? Tuh ya, interior, patung enggak, apalagi akhirnya mah ke itu ya, mungkin ke pewarnaan ya, karena kotak-kotak kan cuma begitu ya, kotak-kotak kan kotak gitu kan. oh iya, dari sisi Tenun kotak-kotak cuma bikin garis. karena bosnya dulu itu ya. Iya, ke kotak-kotak. Itu lama kan, berapa lama? Bilang dalam 2 tahun lah, sampai 2000 gitu. Oh iya. 2000, Udah gitu? 2000 ya, kerjaannya sekitar itu aja terus di. Kalau sampai sekarang ada di Garut, itu semenjak tahun kapan? Saya pindah ke Garut yang asli di Garutnya 2009. Oh 2009. Berarti itu sebelumnya kan itu tadi baru sampai tahun 2000. 2000. Nah itu ya 9 tahunnya itu apa? Kerjaan tentang percetakan kan, Oh di percetakan. buka sendiri. Itu di Pagarsi, tahu kan berarti? Pokoknya mah iya, tahu. Ya, Itu karena tempat, saya tempat semua makhluk di situ. Pagarsi, main segala macam. Pekerjaan percetakan Bandung itu pusatnya di Pagarsi. Iya. Ya, kerjaan saya dari mulai selesai kuliah di sekitar keserupaan berarti ya. Terus Akang yang barangkali ya masih ada karya pertama aja yang menurut Kang Darwin ini karya pertama saya yang mana? Tahun berapa? Dan sekarang masih ada nggak di sini? Oh, masih. Yang mana? Wah, mantap. Karya pertama kan Tahun 92 ya.